hakim yang kami muliakan, serta para undangan yang kami hormati. Penampilan selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat golongan putri perwakilan kafilah dengan nomor peserta SK 015 dengan judul Toleransi dalam Masyarakat Multikultural, Perspektif Islam. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bersiap-siap selanjutnya untuk golongan putra dengan nomor peserta SK 017 untuk menempati tempat transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia sebagai negara multikultural dengan keberagaman suku, agama dan budaya telah menarik perhatian dunia. Brian Barry, seorang antropolog terkemuka, dalam bukunya Indonesia Harmony in Diversity, mengapresiasi keunikan negara Indonesia dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Hal ini memberikan contoh inspiratif bagi negara-negara lain. Selanjutnya, mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dalam kunjungannya pada tahun 2010 menyebutkan bahwa Indonesia adalah contoh negara yang sukses mengelola keberagaman dalam satu kesatuan. Namun sayangnya hadirin, di balik sorotan internasional terhadap keindahan keberagaman Indonesia, muncul kesulitan dalam mempertahankan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Akibatnya menjadi sumber potensi konflik, baik itu konflik antar suku, konflik antar agama, yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Betul hadirin? Lantas hadirin, bagaimanakah cara menyikapi permasalahan tersebut? Oleh karena itu, dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Papua kali ini, kami hadir dengan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Toleransi dalam Masyarakat Multikultural, Perspektif Islam. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran,
Surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti pada halaman 414 menjelaskan ayat tersebut berkenaan dengan kisah Bilal bin Rabah yang naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Kemudian ada seseorang yang menyuarakan keraguan berkata, "Bukankah itu budak hitam yang sedang azan di atas Ka'bah?" Lantas ada lagi yang berkata, "Sekiranya Allah murka, pasti dia akan menggantikannya dengan orang lain." Maka jelaslah hadirin, ayat ini memberikan gambaran ideal bahwa perbedaan seperti warna kulit, suku, keturunan, atau latar belakang sosial tidaklah menjadi tolak ukur keutamaan di mata Allah. Selanjutnya, Ismail bin Umar bin Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir jilid 6
halaman 495 menegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya, yang membedakan kalian di mata Allah hanyalah ketakwaan. Sehingga hadirin, tidaklah semestinya seseorang merasa bangga. Tidaklah semestinya seseorang menganggap dirinya tinggi derajat. Tidaklah semestinya kita dicerai-beraikan dalam keberagaman. Bahkan, tidaklah tepat merampas kebersamaan kita di tengah keberagaman budaya. Betul? Oleh karena itu, ayat tadi memandu kita untuk menciptakan lingkungan yang toleran, bersifat terbuka, serta mengakui dan menghargai keberagaman sebagai anugerah dari Allah. Lantas hadirin, bagaimanakah realitas keberagaman di negeri ini? Dalam usianya yang panjang, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Masih tertanam dalam ingatan kita berita viral di Indonesia yang melibatkan konflik antara pendatang dan penduduk asli di Papua, menyebabkan kerusakan gedung, terjadinya kebakaran, bahkan pejabat gubernur ikut terluka. Perselisihan antara suku Dayak dan Madura di kota Sampit, sehingga banyak warga yang kehilangan rumahnya, keluarganya, dan mata pencariannya. Bahkan belakangan ini mengumandangkan azan pun masih menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Ini jelas, sekali lagi ini jelas hadirin, bahwa insiden tersebut tidak sejalan dengan nilai Pancasila Indonesia yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap toleran dalam masyarakat multikultural perspektif Islam? Sebagai jawabannya, surah Al-Mumtanah ayat 8. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya
Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Firman Allah pada ayat tersebut mencerminkan sikap moderat dalam beragama, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Yunus dalam tafsir Al-Quran Karim halaman 823, bahwa umat Islam boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap individu yang berbeda agama. Hadirin, meskipun ayat tersebut secara khusus berbicara tentang hubungan dengan umat beragama yang berbeda, namun konsep berbuat baik dan berlaku adil juga dapat diterapkan sebagai dasar sikap toleransi dalam masyarakat yang beragam suku, ras, dan latar belakang etnis. Dengan demikian hadirin, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai perbedaan yang ada, kita harus memprioritaskan dialog terbuka untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Kita harus memperkuat pendidikan toleransi dan keberagaman untuk menghargai perbedaan. Kita harus membuka ukhuwah Islamiyah. Dan kita harus bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan carahan kami, Indonesia telah mencuri perhatian dunia dengan keberagaman yang memikat. Namun, kita masih saja dihadapkan pada tantangan menjaga harmoni di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Untuk mengatasi hal ini, mari kita bersama-sama meneladani ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan sikap baik terhadap semua individu. Dengan kolaborasi ini, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Sebelum kami tutup syarahan pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempersembahkan syair dari lagu Indonesia is a Wonderful yang dikolaborasikan dengan Ishfa' Lana yang telah kami ubah liriknya. Negara Indonesia beragam, beragam suku, budaya, etnis, juga agama. Sungguh unik walau berbeda, tetap bersatu, tetap bersatu. Ayo kita jadikan keragaman kekuatan, bukanlah permusuhan. Dengan saling menghormati dan menguatkan, itulah kunci untuk kedamaian. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, wujudkanlah perdamaian. Takbir, Allahu Akbar. Cukup sekian syarahan kami, Semoga bermanfaat. cukup sekian syarahan kami. Sampai bertemu lagi. Bertemu di final